Apakah Sokrates ini merupakan seorang nabi? Di dalam sebuah kajian yang dibawakan oleh Dr. Fahrudin Faiz, dia mengatakan bahwa Sokrates ini ada kemungkinan dia merupakan seorang nabi, dan ada juga kemungkinan bahwa Sokrates ini merupakan salah satu sosok yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu sosok yang bernama Luqman Al-Hakim. Kalaupun dia bukan nabi ataupun Luqmanul Hakim, Dr. Fahrudin Faiz mengatakan bahwa Sokrates ini merupakan seorang mujadid, seorang pembaharu yang mengembangkan ilmu filsafat, memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan filsafat sepanjang sejarah manusia, menjadi seorang filsuf yang sangat terkenal dan legendaris dari Yunani. Pernyataan mengenai Sokrates ini merupakan seorang nabi atau dia merupakan sosok Luqmanul Al-Hakim seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran ini dikutip dari dua buku. Itu terdapat di dalam dua buku yang berjudul, pertama itu ada buku yang berjudul Alexander adalah Zulkarnain. Buku yang kedua itu berjudul Luqmanul Hakim adalah Sokrates berkulit hitam. Kedua buku ini ditulis oleh seorang cendekiawan dari Malaysia bernama Muhammad Alexander. Muhammad Alexander ini dia menulis Sokrates adalah guru yang bijak yang dihukum mati dengan meminum racun pada tahun 399 sebelum Masehi di Athens. Ini karena beliau menyebarkan ajaran monoteisme, yaitu Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Ia adalah kepercayaan yang bertentangan dengan paganisme, politeisme Yunani pada ketika itu. Sokrates adalah ahli falsafah yang bijak, tulis Muhammad Alexander. Jadi penulis ini berpendapat Sokrates adalah individu yang dikenali sebagai Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Analisis linguistik, yaitu daripada aspek fonologi atau fonetik atau ilmu bunyi, suara bahasa atau ilm al-aswat, itu menunjukkan bahwa nama Luqman berkemungkinan terhasil daripada perkataan Arab lakman yang artinya menelan, atau luqoman yang artinya beberapa suapan, luqmatu sesuap, atau lakimun yang artinya menelan. Nah, dalam konteks ini, tulis Muhammad Alexander, Luqman adalah gelaran bagi Sokrates, yaitu sesuatu dengan takdirnya sebagai orang yang menelan racun. Jadi Luqman di dalam Al-Quran adalah Sokrates, orang bijaksana dari Athens yang minum racun. Hingga saat ini, kata Muhammad Alexander, yaitu sejak zaman Nabi Musa hingga zaman Nabi Muhammad, sejarah belum menemukan orang bijak yang dihukum mati dengan cara meminum racun kecuali Sokrates dari Athens sahaja, katanya. Dari yang ditulis oleh Muhammad Alexander ini dapat disimpulkan yang pertama itu adalah Sokrates, yaitu dihukum mati, dia dipaksa menelan minuman beracun karena dia dituduh telah merusak ajaran pemikiran generasi muda di Athena dengan mengajar ajaran politeisme. Kemudian informasi yang kedua ini mengenai nama Luqman, yaitu Luqman Al-Hakim, itu kemungkinan berasal dari perkataan bahasa Arab, yaitu luqmatu yang artinya sesuap, atau lakman yang artinya menelan, luqoman yang artinya beberapa suapan, dan lakimun yang artinya yang menelan. Jadi berdasarkan perkataan ini kemungkinan besar apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran ialah orang bijaksana dari Athena yang menelan racun. Nah, sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, sejarah belum menemukan orang bijak yang dihukum mati dengan cara menelan racun seperti kecuali Sokrates. Itu yang ditulis oleh Muhammad Alexander di bukunya. Dia juga mengatakan bahwa Sokrates adalah orang yang bijaksana, itu dia orang yang selalu mencari hikmah. Nah, Sokrates ini merupakan cendekiawan Athena. Fakta ini menurut Muhammad Alexander itu selaras dengan gelaran yang diberikan kepada Luqman Al-Hakim atau Luqman yang bijaksana. Nah, Sokrates ini dia itu hidup di antara tahun Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Yunus ini dia hidup
sekitar tahun 750 sebelum Masehi, dan sampai dengan Nabi Zakaria itu tahun 100 sebelum Masehi. Sementara Sokrates ini dia hidup antara tahun 469 hingga tahun 399. Dan ada kesamaan dari mulai Sokrates, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Itu mereka semua dieksekusi, ya, dihukum mati, dieksekusi oleh kaumnya. Nah, di dalam tulisan atau bukunya Plato yang berjudul Apologi, itu Sokrates dia mengatakan, "Aku harus mengulang kata-kataku ini kepada siapapun yang kutemui, baik tua ataupun muda, warga di sini atau orang asing, tapi terutama kepada para warga, karena merekalah saudara-saudara terdekatku, bahwa ini adalah perintah Tuhan, dan aku yakin tak ada kebaikan yang lebih baik pada negeri ini selain pengabdianku kepada Tuhan. Yang kulakukan hanyalah mengajak kalian semua, para pemuda dan orang tua, untuk tak hanya memikirkan orang-orangmu atau harta milikmu, namun yang pertama dan yang paling utama, perhatikanlah nasib jiwamu. Kukatakan kepadamu bahwa kebajikan bukanlah dengan menerima uang dan harta, tapi bahwa dari kebajikan itulah harta dan segala hal yang baik dari diri manusia akan muncul, baik dari sisi publik maupun individu. Inilah yang kuajarkan," kata Sokrates. Sokrates kemudian mengatakan, "Wahai warga Athens, bila kalian membunuhku, kalian tak akan mudah menemukan pengganggu sepertiku yang Tuhan telah anugerahkan kepada negeri ini. Negeri ini bakuda yang besar yang berjalan demikian lambat lantaran ukuran tubuhnya. Ia mestilah diusik agar hidup kembali, dan akulah pengganggu itu, yang Tuhan telah tempatkan di negeri ini. Dan di sepanjang waktu, di mana-mana aku akan selalu mendekatimu, membangunkanmu, memujuk dan mengusikmu. Ketika aku katakan bahwa aku dianugerahkan Tuhan kepadamu, bukti dari misi dan tugasku adalah sebagai berikut. Jika aku seperti kebanyakan orang, aku pasti tak akan menolak kepentinganku sendiri. Demi kepentinganmu, aku datang kepadamu sebagai bapa atau saudara tua, mengajakmu kepada kebajikan yang mulia. Jika aku memperoleh sesuatu dari situ, atau jika aku dibayar karena ajakanku ini, tentu hal itu akan menjadi alasan yang masuk akal atas tindakanku ini. Namun seperti yang kalian lihat, tak satu pun penuntutku mampu menunjukkan bahwa aku mengutip bayaran apapun. Mereka tak punya bukti, dan aku memiliki bukti yang cukup atas kebenaran dari apa yang kukatakan, yakni kemiskinanku." Nah, dari perkataan Sokrates ini ada beberapa informasi. Yang pertama, Sokrates mengatakan bahwa dia melaksanakan misi dari Tuhan. Dia menganggap bahwa dikirimkannya dia di Athena itu merupakan tugas dari Tuhan. Yang kedua, dikirimkannya Sokrates ini adalah untuk mengajarkan kebajikan. Itu dimana waktu itu orang-orang Athena pada waktu itu lebih banyak mereka itu memikirkan atau membahas tentang kosmos, ya, tentang alam semesta. Nah, sementara Sokrates lebih mengajak kepada bagaimana memahami diri manusia itu sendiri. Itu dengan mengajarkan kebajikan-kebajikan, mengajarkan hikmah-hikmah. Dan dia juga mengajak bahwa agar manusia tidak mementingkan harta benda dan apa yang dimiliki, tapi lebih memperhatikan kepada nasib jiwa mereka, jiwa manusia itu sendiri. Dan informasi yang paling penting adalah Sokrates ini tidak menerima bayaran atau upah sepeser pun. Nah, sikap-sikap ini, hal-hal yang dilakukan oleh Sokrates ini memang sangat mirip, ya, dengan sifat-sifat para nabi yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi kepada umatnya gitu. Terlebih bahwa bila melihat kisahnya Sokrates ini hidupnya sangat miskin, dia menjauhi kekayaan, ya, seperti yang dilakukan para nabi, itu hidup zuhud. Bahkan Sokrates dia seringnya itu tidak pernah memakai alas kaki, ya, bahkan dia sering pergi ke pasar tidak memakai alas kaki, nggak pakai sendal gitu kan. Dia cuma melihat-lihat ke pasar. Bahkan suatu ketika ada yang bertanya, "Sokrates, apa yang kau lakukan? Kamu sering sekali keluar masuk pasar tapi tidak membeli apapun." Sokrates menjawab bahwa aku keluar masuk pasar dan aku melihat-lihat di pasar untuk menghitung apa saja yang tidak aku perlukan di dunia ini, di dalam hidupku ini. Begitu kata Sokrates. Jadi memang banyak sifat-sifat
yang dilakukan oleh Sokrates ini yang mirip dengan sifat-sifat kenabian, apalagi dia juga tidak meminta upah dan bayaran ya, sebagaimana banyak juga di ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa nabi-nabi yang dikirim ke bumi ini untuk menyampaikan wahyu Allah itu sama sekali tidak menerima upah dan tidak menerima bayaran sebagaimana yang dilakukan oleh Sokrates. Nah, apa yang dikatakan atau pendapat Muhammad Alexander di dalam bukunya mengatakan bahwa Sokrates ini merupakan nabi, atau bahkan dia mengatakan bahwa Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran itu merupakan Sokrates, ini memang masih debatable ya. Banyak cendekiawan lain juga yang menyanggah pendapat dari Muhammad Alexander ini. Ini masih debatable. Nah, buat Anda yang mungkin menyaksikan ini juga mungkin punya pendapat yang lain atau informasi yang lebih valid gitu ya, informasi yang lebih benar dan berguna buat kita ya, silakan di-share aja di kolom komen, kita diskusi gitu. Tapi ya terlepas dari mengenai kebenaran pendapat dari Muhammad Alexander ini, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Sokrates memang dia merupakan seorang filsuf yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu filsafat sepanjang sejarah manusia ya, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan apa yang dia sampaikan itu banyak membuka cara berpikir kita tentang kehidupan, tentang makna diri kita sendiri, dan banyak membantu kita untuk mengenal tentang ya eksistensi kita sebagai manusia. Namun ya meskipun begitu, Sokrates tetap mengatakan bahwa pengetahuan tertinggi adalah saat kita mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa.